apoteker sini. Nama saya Putri Ningsi. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Mau tebus resep Resepnya untuk siapa Bu? untuk mama saya. Namanya? Adita. Jadi Bu, resep ini memerlukan penjelasan yang lebih lengkap agar membantu pengobatan yang lebih optimal. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu 10 menit untuk konseling? Iya Mbak. Kalau begitu, saya bisa antarkan Ibu ke ruang konseling. Perkenalkan, saya apoteker yang bertugas. Nama saya Mustika Solimanoy. Sebelumnya saya ingin mohon izin kepada Ibu terlebih dahulu karena selama konseling itu saya akan melakukan pencatatan. Apakah Ibu berkenan? Iya. Baik. Atas nama siapa? Adifa. Umurnya berapa? 40 tahun. Berat badannya? 55. Tanggal lahirnya? 27 Februari. Alamatnya? Jalan BTP. Baik. Tadi waktu bertemu dengan dokternya, apakah dokter menjelaskan tentang pengobatan Ibu sebelumnya? Tidak, tapi dokter memberikan resep saya untuk penggunaan insulin sebelum tidur, Mbak. Baik, apakah Anda sudah menggunakan insulin sebelumnya? Belum. Selain informasi tersebut, apakah dokter menjelaskan cara pengguna dari obatnya atau tujuan penggunaan obatnya? Belum. Saya ceritakan kondisi Anda bagaimana? Ya Mbak, sekitar 2 tahun lalu saya didiagnosa memiliki penyakit diabetes mellitus tipe 2 oleh dokter. Bagaimana dengan pengobatan sebelumnya? Bagaimana obat-obat apa saja yang digunakan untuk menangani diabetesnya? Obat apa yang saya minum itu nak? Yang warna biru. Apa namanya? Metformin. Metformin Dengan vitamin 1, kalau nggak salah namanya vitamin B kompleks. dan vitamin B kompleks. Apa selama melakukan pengobatan dengan metformin Ibu rutin meminum obatnya? Iya. Baik, untuk obat yang diresepkan sama dokter kali ini itu namanya insulin levodopa, di mana insulin levodopa ini berfungsi untuk menurunkan gula darah Ibu ketika Ibu dalam kondisi istirahat atau tidur, sehingga gula darah puasa Ibu nanti terkontrol. Baik, untuk cara penggunaannya ini, pertama Ibu sebelum menyuntikkan harus memastikan bahwa Ibu sudah mencuci tangan. Kemudian levodopa ini digunakan 1 kali sehari sebelum tidur sebanyak 6 unit. Kemudian untuk cara penggunaannya yang pertama Ibu harus menyiapkan dulu insulin, kemudian jarum dan alkohol swab. Setelah itu setelah semuanya siap baru Ibu boleh melanjutkan. Pertama Ibu buka penutup pen insulinnya. Kemudian nanti ada jarumnya. Itu jarumnya nanti ada penutup di atas Ibu. Dia bentuknya itu seperti kertas. Nanti dibuka dulu, baru nanti dipasangkan dengan pen insulinnya. Nanti putar kencang. Setelah kencang baru boleh digunakan. Nah, untuk sebelum digunakan, Ibu nanti memutar ini penunjuk dosisnya itu ke unit 2. Iya. Setelah diputar sampai unit 2, Ibu melakukan penyuntikan. Pastikan kalau ini insulinnya sudah keluar, berarti alatnya sudah bisa digunakan. Nah, setelah alatnya sudah bekerja dengan baik, Ibu nanti tentukan di mana nanti mau disuntik. Nah, untuk area penyuntikannya itu bisa di lengan, bisa di perut, dan bisa di pantat, kemudian bisa di paha. Tetapi kalau Ibu melakukan penyuntikan dengan secara mandiri, sebaiknya dilakukan di perut. Kalau misalnya dibantu sama anaknya, bisa dilakukan di lengan, pantat, dan paha. Baik, untuk cara menyuntikannya, pertama Ibu sebelum disuntikan, Ibu harus membersihkan dulu area yang akan disuntikan dengan alkohol swabnya. Tunggu dulu hingga kering, baru disuntikan. Nah, untuk cara menyuntikannya itu dia posisinya harus tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Kemudian pastikan sebelum Ibu menyuntikkan ini unit dosisnya itu sudah diatur ke angka 6. Nah, setelah dia sudah di angka 6, nanti suntikan ke areanya, lalu ditekan hingga menunjukkan angka 0. Setelah angka 0, baru ditunggu selama 6 detik, baru dicabut. Setelah itu nanti tutup kembali jarumnya, baru dilepas dan dibuang di limbah medis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk jarumnya berapa kali bisa digunakan? Baik, sebenarnya jarumnya itu sebaiknya harus digunakan cuma 1 kali saja. Iya Mbak, saya mau bertanya Mbak, untuk jika saya menyuntikkan insulinnya, apakah ada rasa nyeri atau berdarah atau bagaimana ya Mbak?
Untuk nyerinya sendiri itu nanti ketika jarumnya baru masuk nanti itu akan dirasakan nyeri sedikit, tetapi jika caranya ibu menyuntikkan itu sudah benar, itu tidak akan menimbulkan rasa nyeri. Kemudian juga tidak menimbulkan pendarahan ketika disuntikan. Mbak, ini saya juga mau bertanya, jika gula darah saya sudah normal, apakah bisa saya hentikan? Untuk penghentian insulin itu tidak bisa dilakukan, ibu harus berkonsultasi lagi kembali ke dokternya ibu. Dan insulin ini sebenarnya bukan untuk mengobati diabetesnya ibu, tetapi dia berfungsi untuk menormalkan kembali kadar glukosa darahnya. Yang saya mau tanyakan tadi Mbak, itu dokter kan menjelaskan kalau misalnya penggunaan insulinnya itu sebelum tidur. Jadi waktu yang baik digunakan insulinnya itu sebelum tidur berapa jam? Untuk ketentuannya berapa jam sebelum tidur itu sebenarnya tidak ada. Cuman ibu biasanya tidur jam berapa? Jam 9, Nak. Jam 9. Kalau begitu ibu bisa menyuntikkan 30 menit atau 1 jam, berarti mungkin jam 8 atau setengah 9 untuk menyuntikkan insulin ini. Dan sebaiknya ibu itu harus mengikuti jadwal. Misalnya ibu sudah menentukan ibu menyuntikkan insulin ini setiap jam 8 atau jam setengah 9, ibu tidak boleh untuk penyuntikannya itu harus sesuai dengan waktu yang ibu sudah tentukan. Untuk ini biasa kan kalau penggunaan obat ada efek samping yang dirasakan oleh pasien. Kalau penggunaan insulin kira-kira apa yang perlu saya perhatikan untuk mama saya? Baik, untuk yang harus diperhatikan, jadi ketika melakukan penyuntikan itu sebaiknya posisinya harus diganti-ganti. Misalnya ibu menyuntikkan di bagian perut ya, nanti di bagian perut ibu bagian 4 nanti. Nah setiap ibu melakukan penyuntikan itu beri jarak supaya tidak terjadi kondisi yang namanya lipodistrofi. Nah lipodistrofi ini bisa ditandai dengan terbentuknya gumpalan pada kulit. Nah ketika sudah terbentuk itu nanti akan mengganggu proses absorpsi dari atau penyerapan dari si obat ini ketika disuntikan atau tidak efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyimpanannya. Jadi ibu ini ketika insulinnya belum digunakan sebaiknya disimpan di dalam kulkas, tetapi tidak boleh disimpan di freezer ya ibu. Kemudian ketika mau digunakan ambil dari kulkas, keluarkan. Nah tidak boleh langsung digunakan ibu. Ibu harus menyimpannya dulu hingga suhu yang ada di sini di pen insulinnya sudah tidak dingin lagi, atau ibu bisa bantu dengan cara menghangatkannya seperti ini. Nah ketika sudah tidak dingin ini pennya, ibu boleh menggunakannya. Dan maksimal pen ini digunakan ketika sudah dibuka pertama kali itu 4 minggu. Ketika sudah lewat 4 minggu silahkan buang. Dan jangan lupa lepaskan jarum ketika membuang pennya. Dari informasi yang sudah saya berikan, apakah ibu memahaminya? Ya. Kalau begitu, apakah ibu bisa mengulang informasi yang saya berikan tadi? Ya Mbak, jadi jika saya menggunakan insulin ini, saya memasang dulu jarumnya, jarum suntiknya, kemudian mengatur dosisnya. Setelah itu saya menggunakan alkohol di bagian yang telah Mbak sarankan, seperti di perut, di lengan, di paha atau di pantat. Kemudian saya buka ini suntiknya dan disuntik dengan cara tegak lurus. Setelah disuntik, ditahan selama 6 detik. Nah setelah itu saya lepas jarumnya. Setelah saya lepas jarumnya, saya buang jarum yang telah selesai saya pakai dan tidak bisa saya gunakan kembali. Nah setelah itu saya tutup. Iya Nak, bagaimana untuk penyimpanannya? Kalau penyimpanannya tadi, kalau sarannya Mbak tadi penyimpanannya kalau misalnya belum digunakan disimpan dalam kulkas ya, tapi bukan di freezer. Terus kalau misalnya sudah digunakan sebaiknya disimpan di suhu ruang saja. Terus penggunaannya kalau sudah dibuka itu maksimal 4 minggu. Betul. Baik, bagus sekali. Dari sini apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Selanjutnya Ibu bisa ke counter depan untuk mengambil obatnya Bu. Terima kasih. Iya Kak, terima kasih Mbak. Jadi ini obatnya atas nama Ibu Adifa. Iya Mbak.